guys, balik lagi di Berak Bola Podcast episode keempat guys. Dan masih barengan sama gue Fahri Mahar dan gue Iksan. Iksan masih nih jurnalis sepak bola ya. Oke guys, nanti kalau misalnya kalian mau lihat podcast kita selain di YouTube, kalian juga bisa dengerin di Spotify dan Noise. Nanti ada linknya nih di bawah sini sama editor nanti dimasukin. Oke guys, sekarang kita mau bahas nih yang sedang ramai saat ini, yaitu tragedi Kanjuruhan yang korban-korbannya itu dibebaskan. Nah, nih menurut lu ada dua ya pelakunya ya? Korbannya. Korban itu meninggal. Pelakunya guys ya, maksudnya guys ya, pelakunya dua orang ya, polisi ya, dibebaskan. Nah, gimana nih, Sil, menurut lu? Ya, ini nunjukin bahwa nggak ada keadilan lah ya yang setara buat 135 korban. Ini kan ke tragedi sepak bola berdarah kedua di dunia lah setelah yang di Peru gitu kan. Di Peru pun dulu polisi pelakunya yang bisa dikatakan bertanggung jawab untuk penembakan gas air mata tuh dihukum 30 bulan. Itu 2,5 tahun lah kurang lebih gitu kan. 2,5 tahun udah polisinya lumayan lah ya di Peru. Lumayan. Dan kalau di kita kan ada 6 tersangka, udah ada 5 di persidangan ya kan. Ada Panpel Arema itu yang dihukum Abdul Haris ya. Nah, Abdul Haris, terus ada security officernya kan, tanggung jawab betul. Safety officer itu dia cuma 1 tahun. Setahun ya. Suko itu terus ada polisi yang Brimob yang dianggap bertanggung jawab untuk beri instruksi gas air mata itu kan. Itu dia 1,5 tahun juga, tapi 2 lainnya bebas. Si AKP Bambang Siddik Ahmadi sama Kompol Wahyu Setio Pranoto nih. Betul, itu kan hakim bilang bahwa itu dia nggak nembakan langsung ke tribun, tapi itu gas air mata bertiup angin gitu kan. Padahal kalau dari yang gue lihat itu ya ada sekian puluh, ada sekitar lebih 40-an lah, sekian 40-an rekaman CCTV tribun di hari kejadian itu. Terus sebenarnya ada tembakan langsung ke arah tribun. Gue juga lihat langsung sih kalau dari yang dokumenter itu ya. Sebenarnya ada kok yang ada tembakan langsung ke arah sana gitu kan. Ada tembakan langsung ke arah supporter gitu kan. Dan justru bahkan ini lucu kalau dilihat di di rekaman CCTV itu yang turun misalkan supporternya dari sisi selatan loh, kalau nggak salah ya. Tapi yang ditembak justru di sisi utara gitu kan. Jadi kan aneh gitu kan. Jadi banyak hal yang orang anggap ini nggak sesuai dengan inilah peristiwa berdarah. Yang meninggal banyak 135 orang, belum lagi ratusan lainnya yang menderita luka-luka, bahkan ada yang cacat gitu kan di sisa hidupnya, dan belum lagi trauma keluarga, trauma tentang sepak bola gitu kan. Kalau misalkan kita ke Malang sekarang misalkan gitu kan, ngomong lah 1-2 orang pasti ada tuh yang punya keterikatan dengan tragedi Kanjuruhan, korban jiwanya terutama. Entah itu tetangganya, entah itu memang keluarga kandungnya, entah itu sepupunya, bahkan entah itu ya paling jauh sepupunya gitu kan. Jadi pasti mereka kalau ngobrol soal Kanjuruhan pasti punya keterikatan gitu kan, minimal temannya gitu kan. Jadi ya ini hal yang besar di sepak bola kita, dimiris juga sepak bola kita gitu kan. Bahkan FIFA hampir kasih skor, gitu kan, kasih hukuman ke kita, tapi karena lewat lobbynya presiden, jadi nggak, ya relatif aman lah kita dari itu. Tapi kan kita juga dituntut untuk melakukan reformasi sepak bola gitu kan, dari mulai pembinaan sampai juga pengelolaan secara umum liga terutama. Nah, jadi hal ini dengan vonis seperti itu ya menurut gua ya keadilan itu nggak ada gitu kan. Keadilan itu semu lah buat para hukum di Indonesia dengan kejadian seperti itu. Jadi betapa orang banyak yang marah gitu kan. Supporter terutama dari Aremania juga tentu ini sebuah pukulan telak lah buat mereka melihat ketok palunya hakim ternyata dari 3 polisi 2 bebas gitu kan, dan lain-lainnya pun hukumannya juga relatif ringan gitu, di bawah tuntutan jaksa penuntut umum gitu kan. Contohnya kayak yang 2 bebas ini kan jaksa minta dia divonis 3 tahun penjara kan. Iya 3 tahun. Tapi akhirnya vonis gitu. Jadi ya itulah jadinya ya seperti inilah kondisi kita. Jadi meskipun bahkan kalau bisa dikatakan polisi misalkan salah, ya saya bilang ya polisi itu kan semua yang itu. Bahkan dari petinggi PSSI yang baru diganti kemarin, secara dia pernah ngobrol ke gue, dia bilang ya kalau mau secara adil ya polisi lah yang harusnya bisa bertanggung jawab gitu ya, seharusnya seperti itu, dan ditelusuri lebih jauh misalnya seperti itu. Tapi kan ternyata ya cuma seperti ini gitu. Nah tapi
pertanyaan bodoh aja nih ya, kan gua kurang ngerti hukum nih. Nah tapi kalau udah begitu sih, misalnya nih udah dihukum bebas, tapi bisa gak sih para korban gitu banding lagi gitu? Ya banding paling ya nggak terlalu bisa, dia nggak terlalu bisa kasih itulah ya, kasih banding bisa sebenarnya, tapi gue pesimis lah bisa akhirnya yang bebas nih misalnya. Ya nih misalnya Sambo nih kan udah mati nih, masuk lagi ke apa sih istilahnya tuh, naik banding lagi ya, banding lagi gitu kan, ke Mahkamah Agung gitu kan. Itu bisa gak sih emang? Bisa itu sebenarnya naik lagi gitu kan, banyak presiden kasus-kasus korupsi hukumannya rendah naikin, tapi kan kalau ini ya menurut gue ya pesimis juga lah kalau mau banding, berharap hukumannya lebih keras gitu kan, seperti itu. Gila kacau banget ya, ini yang meninggal 135 orang loh. nggak dikit, banyak banget ya. Tapi kalau kita lihat emang cuma 1 tahun paling tinggi, 1 tahun 6 bulan tuh si ini ya, si panpelnya ya, kata panpelnya nih tuh, sama polisi ya, sama AKP Hasdarman nih, Pompi Brimob Polda Jawa Timur. Si Ahmad Adiano kita jadi gimana tuh ya, belum jelas juga ya. Belum, berkasnya masih dalam proses kan, belum dilimpahan dari kejaksaan ke pengadilan. Jadi ya sebenarnya ini apa ya, jadi kayak bola panas apa namanya, bola salju dari sebuah sistem sepak bola kita yang carut marut gitu kan. Ya kemarin itu Arema lawan Persebaya itu buktinya. Kalau dikatakan rusuh sebenarnya, bandingin pas Persebaya kalah sama Rans gitu kan, di Sidoarjo nggak ada korban jiwa gitu kan. Polisi penanganannya menurut gue saat itu lumayan bagus dan bijak lah saat itu. Tapi pas di Malang beda lagi penanganannya gitu. Jadi kayak nggak ada SOP yang jelas. Sekarang kan, kalau sekarang nih sejak dimulai lagi liga kan steward, nggak ada lagi polisi bersenjata gitu kan di sekitar stadion gitu kan. Jadi udah lumayan bagus lah seperti itu. Tapi satu sisi juga ini juga sebenarnya kayak Aremanya kan juga relatif diem-diem aja kan. Biasa aja kan. Bener, Aremanya relatif diem-diem aja, dan juga operator liga terutama ya udahlah gitu kan. Makanya lewat lah udah. Arema belum punya markas, dibiarin aja gitu kan. Laga ditunda gitu kan, ada kurang lebih 2-3 laga tunda Arema gitu kan, karena masalah nggak dapat izin markas itu kan. Contoh-contoh bukti bahwa ada pembiaran gitu. Terakhir ini nggak jadi kita buat introspeksi secara keseluruhan ini, tapi ya jadi permisif lah gitu baratnya. Jadi ya udah, ini mentang-mentang udah masuk proses hukum pidana, ya proses di tanda kutip di komunitas sepak bola ya dibiarin aja begitu aja. Padahal harusnya kan Arema juga ya sekalinya melindungi lah korban itu, dan kencang juga gitu. Jadi untuk proses hukumnya dia kawal juga. Tapi sekarang mana? Gimana gitu? Tapi kalau kita lihat ya, si Ahmad Adiano kita ini karena dia lalai kan untuk lapangan yang stadion kan. Nah ketika inspeksi stadion. Tapi kan kalau kita lihat sekarang masih jalan-jalan semuanya tuh. Betul. Yang kira-kira nggak lolos kan. Kan karena katanya yang kalau nggak lolos tuh peraturannya harus apa tuh yang ada di tulisan itu ya, tulisan untuk jalur keluarnya harus nyala, terus single seat. Tapi memang kita lihat masih cuma banyak loh banyak kan. Di Indonesia kan palingnya di single seat kan cuma buat stadion gede doang kan. Yang dipakai di Liga 1 misalnya kayak Manahan, Pakansari, terus Wayadipta sebagian, sama terus GBLA. Ya GBLA, ditambah juga Maguwo misalkan. Iya Maguwo. Paling Maguwo juga nggak ada. Nah Maguwo juga belum kan. Maguwo juga belum dia. Terus palingan Wiwa Mukti sama Patriot. Iya. Chandra Baga palingnya cuma bisa dihitung pakai jari lah stadion kita yang punya single seat gitu kan itu. Ya itulah akhirnya harusnya pembenahan, tapi pembenahan itu kalau ditunggu ya lama juga sih. Susah juga. Kasih juga pemain ya. Benar, susah juga karena mayoritas stadion kan punya Pemda, bukan punya klub gitu kan. Jadi ya klub misalkan nuntut mau bikin single seat ya sulit juga lah mereka. Dan kan itu kita aja mau Piala Dunia aja beberapa stadion masih ada. Nah itu kan belum kelar Pemdanya kan. Bener, kita pakai stadion yang paling bagus pun kita punya 6 doang itu kan, itu masih banyak banget yang harus dibenahi gitu kan. Bayangin udah kasih jangka waktu ditelatin padahal dari 2019 sampai sekarang sudah jalan 4 tahun dan masih ada gitu aja kan, masih kejar tayang. Ngomong-ngomongin carut marut nih, si baru aja apa kemarin nih si Simic, mantan pemain Persija Jakarta ini menang gugatan di FIFA ya. Akhirnya menang gugatan dan Persija diharuskan membayar 13 miliar ya. 7 miliar rupiah. Itu total tuh 13 miliar itu apa ya? Hotel katanya, biar hotel. Nah itu ya pokoknya gugatan di FIFA. Nah itu gimana menurut lo tuh? Wajib Persija emang bener ya sih apa gimana sih? Katanya emang dari FIFA atau PSSI yang bilang tidak
nggak apa-apa gitu nggak bayar pemain. Nah itu kan sebenarnya ini kasus Simic ini kan sebenarnya kayak apa namanya inilah dari hasil dari keputusan sepihak PSSI pas di Liga dihentikan 2020 kemarin kan. PSSI membiarkan tanda kutip membolehkan lah klub-klub untuk nggak bayar gaji pemain gitu kan secara sepihak gitu kan. Jadi nggak ada persetujuan misalkan jadi dari APPI Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia dan dia cuma bilang ke klub sebagai anggotanya mereka sebagai pemilik voter mereka oke lah boleh nggak bayar gaji karena keadaan kahar saat itu sebutannya kan. Nah tapi ini itulah jadi kebijakan seperti itu yang nggak apa namanya yang nggak dibicarakan, klub juga nggak bicarakan itu ke pemainnya kebijakan seperti apa. Oh gitu nggak disosialisasikan ke pemain. Banyak kan seperti itu kan. Kacau juga. Marco Simic terus Giancarlo Rodriguez di PSM Makassar. Sempat juga. Itu juga kan sempat juga ada putusan FIFA dan PSM sempat dilarang untuk yang transfer pemain dan harus bayar dulu tunggakan gajinya gitu kan. Akhirnya sudah selesai di awal musim kemarin gitu kan. Jadi banyak ada juga pemain Persikabo dulu yang dia pindah ke Persita akhirnya nggak bisa main karena masalah gajinya itu belum masih proses di Persikabo diwajibkan akhirnya untuk bayar telat gaji. Jadi kalau misalkan itu juga masalah dulu di kita. Jadi ya itulah jadi masalah di kita tuh masih top down gitu. Jadi antara dari PSSI sebagai federasi langsung ke klub kayak ada putus gitu ya komunikasi ya. Harusnya pemain juga kan sebagai bagian dari si komunitas sepak bola ini kan harus dilibatkan. Seenggaknya dikasih tahu lah diajak ngobrol dulu. Ayolah ini ada COVID. Kahar saat itu 2020 kita nggak ada kompetisi nggak ada uang jalan gimana nih pemain setuju nggak misalkan gaji nggak dibayar atau dipotong sekian persen kan saat itu kan nggak ada jadi PSSI bilang boleh nih apa namanya nggak bayar gaji. Nah itu akhirnya pemain lokal nunggu kan nggak punya jalur pemain lokal tuh nggak punya jalur untuk mengadukan itu. Ada PPI dia cuma mediasi tapi kalau pemain asing dia bisa ngadu ke FIFA langsung. Keren juga. Nah itu nah kalau pemain asing bisa ngadu FIFA jadi ya bisa lah dia ada jalannya untuk protes. Dengan pemain lokal nggak ada seperti apa itu ya? Emang belum ada gitu kan. Dari kita sendiri kita juga belum ada gitu kan belum ada jalurnya seperti itu. Jadi harus seperti kalau pemain asing kan itu dilindungi FIFA siapapun pemain yang datang ke suatu negara dia dan itu dilindungi FIFA semua peraturannya tuh dia bisa mengadu lah ke FIFA gitu. Contohnya misalkan kayak di Indonesia misalkan, kita kan dulu misalkan PSSI nih narasinya ngikutin kayak di Spanyol, kayak di Itali, gaji nggak dibayar atau dipotong. Ya tapi kan yang terjadi di La Liga 2 Serie A kan ada komunikasi antara klub dengan pemain, bahkan ada federasi dengan asosiasi pemain. Istilahnya emang harus komunikasinya itu emang harus lancar dari klub, dari federasi, bahkan komunikasi yang lancar aja di Itali jadi masalah kan. Yang Juve plus Valenza itu kan karena laporan keuangannya Juve yang nggak transparan. Ada Dybala sempat bilang kalau dia dibilang diturunin gaji udah sepakat nih semua gaji diturunin 25%. Di laporan keuangan 25 ternyata sebenarnya mereka dibayar lebih rendah dari itu misalnya seperti itu. Atau bahkan kadang biar pajaknya nggak terlalu kenanya tinggi dia dibayarnya lebih tinggi sebenarnya tapi di laporannya lebih rendah. Ya itu di Itali ada presiden seperti itu dan itu akhirnya membawa banyak kasus gitu kan. Bahkan sekarang masih ada 9 klub lagi di Serie A, Serie B, Serie C yang lagi di investigasi sama tim kejaksaan dan PSSI-nya Italia, FIGC dan udah kena Juve pengurangan 15 poin dan itu. Jadi ya itulah dari kurangnya komunikasi. Tapi karena di Italia FIGC-nya juga ketat gitu kan dan dia emang punya saluran untuk pemain mengadu seperti itu. Nah itu jadi ini di Indonesia kan belum ada ekosistem seperti itu. Iya tapi klub sendiri kan Persija sendiri kan dia bilang nyangkal tuh bahwa dia bayar kok gaji pemain kok sesuai dengan kontrak gitu kan. Tapi nyatanya berbeda nih ya. Betul. Apa yang FIFA kan udah pasti udah bikin investigasi lah. Gak cuma laporan dari klub ya. Gak cuma laporan dari Simic misalkan sebagai pelapor gitu kan. Tapi kan juga ada meminta langsung dari PSSI ya sebagai anggotanya mereka. Itu kan pasti kan investigasi secara menyeluruh lah, nggak cuma satu arah gitu kan. Jadi cover all side lah istilahnya. Jadi menurut gue ketika FIFA udah vonis seperti ini ya itu masalah gitu. Meskipun mau klub menyangkal ya tetap aja itu hukumannya udah ingkrah di dalam ranah sepak bola seperti itu. Dan itu yang harus dijalani oleh Persija. Gila ya. Aduh, yaudah guys, kita juga udah lama juga 14 menit ya. Akhirnya nanti
Persija ya diwajibkan bayar ya. Kayak totalnya kalau gue baca tuh di media kayak 13 miliaran ya. Total sama hotelnya segala macam kan. Kayak ya macam-macam lah pokoknya lah ya. Di total jadi 13 miliar. Waduh, ya udah guys ya. Segitu dulu kita udah bahas tragedi Kanjuruhan. Terus kita juga udah bahas Marco Simic yang akhirnya menang gugatan di FIFA. Oke guys, segitu aja dulu. Nanti kalau misalnya kalian mau dengar podcast kita ya, kita ingetin lagi bisa di Spotify ya. Terus di Noise juga ada nanti linknya kita kasih guys. Oke guys, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye bye.